Yakin kamu udah bisa kelola uang bisnismu sendiri dengan baik? Kalau kamu rasa selama ini udah capek-capek jualan, tapi profitnya nggak kelihatan, kayaknya ada yang salah. Bahkan 29% bisnis UMKM gagal karena masalah keuangan, dan biasanya pasti gara-gara salah satu dari 6 tantangan yang akan aku share di video ini. Jadi nonton sampai habis biar kamu tahu solusinya. 1. Arus kas gak konsisten. Oke, kita realistis ya. Yang namanya bisnis itu pasti nggak stabil. Penjualan itu pasti ada naik turunnya. Nah, yang bahaya adalah kalau arus kas pemasukannya itu sangat nggak stabil, atau nggak stabil itu benar-benar ekstrim banget dan nggak konsisten. Bukan berarti bisnisnya pasti tutup ya, tapi semakin nggak stabil income bisnis kamu, maka kamu butuh skill management cash flow yang lebih. Pernah dengar nggak istilah cash is king? Dan ini tuh bener banget karena yang namanya cash flow itu penting banget untuk bisnis kamu. Contohnya, karena kamu butuh cash untuk bisa bayar gaji atau biaya bisnis lainnya. Contoh kasus arus kas yang ekstrim itu seperti apa? Nah, biasanya ini terjadi pada bisnis-bisnis yang memiliki musim ramai yang cukup ekstrim, seperti bisnis travel atau bisnis hampers yang mungkin bisa rame banget dalam 2-3 bulan. Setelah itu, dalam sepanjang tahun, ya krik-krik dan harus jago-jago atur duit kayak gitu. Nah, biasanya bahkan dalam 2-3 bulan tersebut, mereka mendapatkan 70% cuan mereka dalam setahun, dan sisanya mereka harus pinter-pinter atur duit untuk bisa bertahan hidup. Challenge-nya adalah gimana biar bisnis kamu bisa tetap bertahan di masa bulan-bulan sepi, dan bisa tetap membayar biaya operasional, gaji, dan lain-lain. Contohnya, untuk bisnis travel, mereka sering melakukan price discrimination. Maksudnya gimana? Contohnya, kalau misalnya lagi musim liburan, harga tiket, harga tour itu pasti naik banget, kadang bisa sampai 2-3 kali lipat. Tapi kalau di hari biasa murah kan? Nah, itulah strategi mereka untuk bisa mengamankan cash flow. Selain pemasukan itu suka naik turun, biaya bisnis juga kadang suka banyak plot twist. That's why tantangan berikutnya adalah biaya tak terduga. Bisnis yang lancar-lancar aja bisa tiba-tiba krisis keuangan karena ada yang namanya biaya tak terduga. Contohnya, kamu misalnya bisnismu lagi musim lebaran dan tiba-tiba salesmu anjlok dan kamu panik bayar THR kayak gimana. Atau mungkin laptop kamu tiba-tiba rusak dan kamu harus segera ganti yang baru. Realita pahitnya adalah kita nggak bisa kontrol apakah bakal ada keadaan tak terduga terjadi sama kita. Tapi kita bisa kontrol gimana caranya kita mempersiapkan jika keadaan itu amit-amit terjadi. Kalau misalnya dana pribadi aja ada dana darurat, ya apalagi bisnis gitu kan. Nah, bisnis kan sangat nggak stabil kayak gitu. Jadi kita harus siap-siap jika ada keadaan darurat terjadi, biar kalau misalnya itu terjadi, kita jangan sampai jadi terpaksa berhutang atau apalagi amit-amit bisnisnya tutup. Harus kumpulin berapa sih dana darurat bisnis? Nah, kalau bisa sih minimum 3 bulan biaya operasional ya. Dan inilah cara kamu biar bisa mengumpulkannya. Saat penjualan bisnis kamu itu lagi bagus, sisihkan sebagian uang tersebut untuk disimpan atau ditabung sampai pelan-pelan mencapai 3 bulan biaya operasional. Nah, dana cadangan ini disimpan di mana? Kalau mau simple gak ribet sih, simpan aja di rekening bisnis gitu ya, di rekening bank kayak gitu. Nah, kalau kamu mau level up lagi, kamu bisa simpan di reksadana pasar uang, dan di situ kamu bisa dapat return sekitar 5-6% setahun gitu, kira-kira tergantung produknya. Dan sayangnya adalah dia butuh 2 hari untuk bisa cair, jadi nggak bisa langsung dipakai saat itu juga. Sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, tantangan berikutnya ini sebenarnya kelihatan sepele banget, tapi fatal banget, dan ini bisa dibilang adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh business owner pemula, yaitu uang bisnis dan uang pribadi dicampur. Ayo, siapa yang masih jualan tapi minta customernya untuk transfer ke rekening yang biasa kamu pakai untuk keperluan pribadi sehari-hari? Jangan ya, awalnya kelihatannya simple, gak ribet, tapi percayalah, lama-lama, garis antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran bisnis itu akan mulai tercampur, dan ini akan menghasilkan banyak masalah. Soalnya nih, bisnis itu perputaran duitnya cepat. Duit bisa masuk tiap hari, amin, kamu tiap hari ada orderan gitu.
Nah, tapi kamu juga namanya bisnis, pasti ada kewajiban. Kamu harus bayar gaji, kamu harus bayar listrik, kamu harus restock barang. Dan kadang duit di rekening kelihatannya banyak, padahal kewajiban bisnismu belum dibayar. Kalau kita lihat duit itu banyak di rekening, pasti kegoda untuk shopping. Dan gawat lah kalau gitu terus. Belum lagi dari sisi pribadinya juga jadi ribet gitu. Kalau kamu nggak punya income stabil dari gaji owner gitu, gimana kamu bisa tahu seberapa besar kemampuan kamu untuk menyicil aset seperti kendaraan atau rumah? Pokoknya keputusan financial terburuk adalah untuk mencampur keuangan pribadi dengan keuangan bisnismu, karena itu tuh nightmare banget, dan kalau udah terlanjur kecampur, mau dipisahin itu susah banget gitu. Jadi lebih baik dari awal mulai langsung dipisahin aja gitu. Kamu nggak harus bikin PT atau badan usaha kalau memang belum merasa siap. Bisa menggunakan rekening pribadi aja, yang penting beda rekening gitu sama yang kamu pakai untuk keperluan sehari-hari. Jadi untuk transaksi pribadi kamu, ya shopping dan bayar biaya hidup, ya pakai rekening pribadi, dan untuk transaksi bisnis terima transferan customer dan restock barang dan lain-lain pakai rekening bisnis. Oke, tantangan berikutnya ini bisnis owner pemula suka pakai alasan ribet lah, males lah, nggak ngerti lah, dan kesalahan tersebut adalah nggak pernah catat keuangan bisnis. Gimana kamu bisa atur keuangan bisnismu kalau kamu aja nggak pernah catat? Dan catat keuangan bisnis itu bukan catat uang keluar masuk loh, tapi karena itu tuh nggak bakal kasih lihat kamu berapa profit bisnis kamu sebenarnya. Kalau kamu mau tahu profit bisnis kamu itu sebenarnya berapa, kamu harus buat yang namanya laporan keuangan. Dan ini nggak harus yang ribet seperti perusahaan TBK, bikin yang simple aja, yang penting singkat, padat, jelas. Sebenarnya laporan keuangan itu ada banyak, tapi di video kali ini aku bakal fokus ke dua yang paling penting aja, yaitu income statement dan balance sheet. Pertama, income statement. Ini adalah laporan keuangan yang paling penting, that's why ini juga laporan keuangan yang paling dikenal, karena dia kasih lihat berapa sales, biaya, dan juga profit bisnis kamu. Dan kedua, itu balance sheet. Ini adalah laporan keuangan yang kasih lihat kondisi keuangan bisnis kamu atau posisi keuangan bisnis kamu dalam bentuk aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Sebelum aku lanjut ke tantangan berikutnya, kalau kamu serius mau belajar cara bikin laporan keuangan dan juga keuangan bisnis untuk UMKM, kamu bisa ikut kelas Small Business Finance, linknya ada di description ya. Karena di sini udah aku share step by step caranya untuk bikin laporan keuangan untuk UMKM, cara bagi profit untuk bisnis, untuk yang bisnis sendiri maupun partneran, dan lebih banyak lagi perintilan bisnis lainnya. Oke, lanjut. Anggap kamu udah catat keuangan dan bikin laporan keuangan. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan ini, yaitu laporan keuangannya nggak pernah diupdate. Kadang ini tuh dilakukan secara nggak sengaja. Mungkin bisnis ownernya itu terlalu sibuk dan nggak sempat update, atau kadang bisnis ownernya nggak sadar kalau laporan keuangan itu tiap bulan harus diupdate. Bisnis kan berjalan terus ya, berarti kondisi keuangan bisnismu itu terus berubah. Nah, aku ngerti banget gak mungkin kamu bikin laporan keuangan tiap hari ya, itu males banget gitu. Tapi untuk bisnis UMKM, bikinlah laporan keuangan tiap bulan, tiap kuartal, dan juga tiap tahun, biar kamu bisa memantau performa keuangan bisnismu dari periode ke periode. Dan juga kamu bisa evaluasi dan juga bandingkan performa keuangan bisnismu dari bulan ke bulan, dari kuartal ke kuartal, dan tahun ke tahun. Oke, tantangan berikutnya ini sering dialami sama bisnis yang jualan ke bisnis lain atau B2B, yaitu kredit macet. Untuk bisnis yang jualannya itu langsung ke konsumen, mungkin kamu nggak bakal ngerasain kredit macet. Tapi kalau kamu bisnisnya itu jualan ke bisnis lain, seringkali sistem pembayarannya itu kredit. Artinya, kamu keluarin invoice, dikasih ke klien invoice-nya, terus kamu proses ordernya, baru kemudian pembayarannya diproses. Dan kadang itu bisa seminggu atau sebulan setelah orderan tersebut diproses. Biasanya sih klien tersebut bayarnya on time ya, kalau gitu sih aman, gak ada masalah. Tapi kadang-kadang nih bisa terjadi, dan followersku juga sering curhat gitu, dapat klien yang bayarnya itu telat atau bahkan gak dibayar gitu, main kabur aja gitu. Nah, kita sih nggak bisa kontrol ya, kita dapat klien yang etika bisnisnya itu baik atau yang ya red flag gitu ya. Tapi kita bisa kontrol
Caranya untuk bisa meminimalisir terjadinya kredit macet. Strategi pertama, kamu bisa menawarkan diskon sebagai imbalan kalau klien tersebut bayarnya on time atau lebih cepat dari tanggal jatuh tempo invoice. Contohnya, kalau misalnya kamu bikin invoice dan jatuh temponya itu 2 minggu lagi, kamu bisa kasih imbalan kalau si klien bayar hari ini, kamu kasih diskon 10%. Strategi kedua, kamu juga bisa sediakan metode pembayaran yang banyak. Siapa tahu si klien malah memilih metode pembayaran yang lebih minim resiko kredit macet. Atau kamu juga bisa bikin kebijakan, orderan pertama harus bayar di depan alias cash, dan orderan kedua atau seterusnya baru bisa dibayar secara kredit. Biar kamu bisa lihat dulu nih, sifat kliennya seperti apa, apakah dia punya etika bisnis yang baik. Nah kalau misalnya udah terbukti lancar gitu, bayarnya on time, orangnya juga oke, baru kamu kasih dia bayar secara kredit untuk orderan berikutnya. Sejauh ini gimana? Susah ya atur keuangan bisnis. Tapi ya realitanya itu ya begitu gitu. Bisnis itu kalau kamu mau bisnis, jangan cuma mau cuannya doang, tapi kamu juga harus siap dengan tantangannya. Kalau kamu butuh ide sumber income lain selain bisnis, kamu bisa cek videoku yang ini karena udah aku share sumber income apa aja yang udah pernah aku coba dan siapa tahu ada yang cocok buat kamu. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.